Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman guru. Di video kali ini akan dibahas tentang bagaimana peluang formasi umum dalam rekrutmen P3K tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tahun 2023 ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama kategori formasi khusus, kemudian kategori formasi umum. Yang termasuk dalam kategori formasi khusus adalah pelamar prioritas 1, yaitu lulusan passing grade tahun 2021. Kemudian XTHK 2 adalah guru yang terdaftar di database PKN. Kemudian yang ketiga adalah guru non-ASN di sekolah negeri minimal masa kerja 3 tahun atau lebih. Untuk formasi umum, yang pertama adalah terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbud, kemudian honorer sekolah negeri terdaftar Dapodik kurang dari 3 tahun. Kemudian yang ketiga adalah honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Fokus kita kali ini kita akan membahas bagaimana peluang formasi umum dalam rekrutmen P3K 2023. Untuk mengetahui peluang kategori umum, ada 3 ilustrasi yang digambarkan dalam video ini. Yang pertama, kondisi, kemudian status. Instansi hanya membuka formasi kurang dari atau sama dengan jumlah P1, kurang dari atau sama dengan jumlah P1 atau prioritas 1 atau lulusan passing grade tahun 2021. Jika kurang atau sama dengan jumlah P1-nya, maka selain dari prioritas tersebut atau P1 tidak dapat melakukan pendaftaran. Ilustrasinya seperti ini. Jika suatu daerah membuka formasi untuk guru bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, jumlah masing-masing formasi tersebut untuk bahasa Indonesia ada 4, kemudian bahasa Inggris ada 3. Sementara jumlah pelamar prioritas 1 itu ada 4, kemudian untuk bahasa Inggrisnya juga ada 3. Sehingga formasi yang dibuka oleh daerah tersebut telah diambil oleh prioritas 1, sehingga sisa formasi tidak ada atau 0. Maka inilah yang dikatakan selain prioritas tidak dapat mendaftar karena jumlah P1 sama dengan jumlah formasi yang dibuka. Kemudian selanjutnya kita masuk pada ilustrasi yang kedua. Jika P1-nya atau passing grade-nya yang mendaftar kurang dari jumlah formasi, maka terdapat sisa formasi. Di ilustrasi yang kedua ini kita menggambarkan bahwa satu daerah membuka formasi untuk bahasa Indonesia sebanyak 10, kemudian bahasa Inggris sebanyak 7. Sementara jumlah pelamar prioritas 1 yang ada di daerah tersebut ada 8. Kemudian untuk bahasa Inggris ada 5. Sehingga dari formasi tersebut masih tersisa 2 formasi untuk bahasa Indonesia dan 2 formasi untuk bahasa Inggris. Inilah yang dinamakan tadi bahwa jumlah formasi lebih besar dari jumlah pelamar prioritas 1. Sehingga peluang mendaftar atau sisa formasi masih terdapat untuk melakukan pendaftaran selanjutnya bagi yang
belum mendaftar di luar dari P1. Selanjutnya, instansi membuka formasi lebih dari P1. Jika instansi membuka lebih dari P1 atau formasi dibuka lebih dari jumlah P1, maka pendaftaran akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang diberikan kesempatan terlebih dahulu adalah mereka yang masuk dalam kategori THK2. Kemudian selanjutnya diberikan pada kategori honorer di sekolah negeri dengan masa kerja 3 tahun atau lebih. Jadi ketika jumlah formasi lebih besar dari P1, maka dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama diperuntukkan untuk THK2 dan teman-teman guru yang ada di sekolah negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun. Kemudian jika formasi tersebut masih tersisa, maka diberikan kesempatan kepada kategori pelamar umum. Jika THK2 honorer sekolah negeri yang mendaftar kurang dari jumlah formasi atau masih tersisa formasi, maka formasi tersebut diberikan kepada Tuhan umum atau pelamar kategori umum. Ilustrasi yang terakhir atau ilustrasi yang ketiga menggambarkan peluang pelamar umum melakukan pendaftaran. Karena formasi yang dibuka lebih besar dari jumlah pelamar kategori khusus, maka sisa formasi akan diberikan kepada pelamar kategori umum. Ilustrasinya seperti ini. Bahasa Indonesia dibuka 20, kemudian bahasa Inggris sebanyak 15. Ternyata yang mengisi formasi bahasa Indonesia itu hanya 5 untuk P1, kemudian XTHK2 ada 3, kemudian honorer masa kerja minimal 3 tahun sebanyak 7, maka jumlahnya sebanyak 15. Sehingga tersisa formasi ada 5. Begitupun bahasa Inggris. Untuk P1-nya ada 5, ternyata XTHK2-nya tidak ada, dan pelamar kategori 3 tahun atau minimal 3 tahun masa kerja ada sebanyak 6, maka tersisa formasi 4. Sisa formasi inilah yang akan dilamar oleh pelamar kategori umum yang di dalamnya terdapat PPG, kemudian honorer negeri kurang dari 3 tahun, dan honorer yang ada di swasta. Jadi teman-teman semua, para pelamar kategori umum, sangat jelas bahwa peluang kategori umum untuk melakukan pendaftaran terbuka jika formasi lebih besar dan masih tersisa formasi atau formasi tidak dihabiskan oleh pelamar khusus. Jadi jika formasi lebih besar dan pelamar khusus sudah melakukan pendaftaran dan masih ada sisa formasi, maka sisa formasi tersebut akan diberikan kepada pelamar umum.